pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya, Mutiara Bening, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, pimpinan DPR RI akhirnya membuka ruang dialog dengan perwakilan mahasiswa pada Rabu siang, 3 September 2025 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen atau yang dikenal dengan Gedung Kura-Kura. Dialog ini menjadi respon atas gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 hingga 31 Agustus lalu yang menuntut antara lain pembubaran DPR dan mengecam kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap jumbo. Aksi yang semula damai berubah ricuh setelah aparat membubarkan massa dengan gas air mata dan water cannon. Dalam pertemuan tersebut, 3 wakil ketua DPR hadir, yakni Sufmi Dasko Ahmad dari Gerindra, Cucun Ahmad Syamsurijal dari PKB, dan Saad Mustafa dari Nasdem. Perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia Agus Setiawan menyampaikan tuntutan pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut dugaan kekerasan aparat selama aksi serta mengklarifikasi tudingan makar yang sempat dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Agus juga mengkritik kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai ironis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, bahkan menyayangkan tindakan sejumlah anggota DPR yang berjoget saat kritik terhadap tunjangan ini mencuat. Ia menegaskan bahwa DPR salah hanya mengingat rakyat saat pemilu, namun lupa janji setelah duduk di kursi kekuasaan. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menjembati aspirasi mahasiswa dan masyarakat dengan wakil rakyat, sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas DPR terhadap rakyat. Yang kami dapat di lapangan dengan kesempatan yang diberikan oleh Bapak-Bapak Dewan sekalian, kami ingin memanfaatkan hal tersebut. Kami ingin menyampaikan berbagai macam rangkuman aspirasi yang kami dapat di lapangan setelah berdiskusi dengan kawan-kawan mahasiswa, cerdik cendikia, dan juga pada masyarakat. Pancatura atau 5 tuntutan rakyat. Kami membawa tajuk DPP GMNI berkomitmen menjaga demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Poin yang pertama adalah menolak kekerasan dari aparat terhadap masyarakat sipil dan bertanggung jawab secara hukum terhadap korban yang berjatuhan. Kita semua tahu kawan-kawan, almarhum Afan mungkin menjadi salah satu pemicu, pemantik dari gerakan-gerakan yang berkelanjutan ini. Tetapi kita juga tidak boleh lupakan beberapa kawan kita, korban-korban yang sudah berjatuhan dan berguguran selayaknya pahlawan demokrasi di Indonesia. Tentu kita harus berikan apresiasi, perhatian, dan juga kita dorong pada Bapak-Bapak sekalian bahwa proses hukum harus berjalan secara terang benderang, transparan, berintegritas, dan sesuai dengan prosedur. Yang berikutnya, bentuk tim investigasi aksi makar dengan independen dan transparan yang melibatkan masyarakat sesuai dengan konferensi pers Presiden pada 31 Agustus 2025. Bapak-Bapak sekalian, tanggal 25 Agustus, terus terang saya hadir dalam proses demonstrasi yang terjadi. Namun, kami DPP GMNI tidak turut serta memobilisasi, tidak turut serta berkonsolidasi, dan lain sebagainya. Tapi kami hadir di tengah-tengah rakyat, mengamati apa yang terjadi. Tentu, kawan-kawan sekalian, yang saya amati adalah terdapat perbedaan corak demonstrasi yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan buruh, dan elemen-elemen lain. Corak demonstrasi yang biasa kita lakukan adalah dengan atribut, dengan adanya mobil komando, dengan adanya koordinator, dengan adanya jas alma mater, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi pada 25 Agustus kemarin, berlanjut pada 28 Agustus kemarin, banyak aksi-aksi demonstran yang tanpa menggunakan atribut, yang tidak dapat terdeteksi siapa-siapanya. Maka pidato Bapak Presiden yang menyatakan bahwa terdapat potensi makar
Hal ini tentu meyakinkan saya dan mungkin kawan-kawan bahwa ada gerakan-gerakan ke sana. Maka dari itu, Bapak-Bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, aksi ini sudah kita lewati bersama dan juga memakan korban, menciptakan kerusuhan. Tentu kami mahasiswa mendorong agar DPR menindaklanjuti secara serius aksi makar ini. Apalagi Bapak Presiden sudah menyebutkannya dalam konferensi pers. Yang ketiga, mendorong DPR mengambil peran strategis di tengah gejolak sosial politik yang terjadi. Kawan-kawan sekalian, kita semua telah bersepakat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Negara demokrasi ini memiliki 3 lembaga penting, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana lembaga legislatif adalah sebagai corong, lembaga yang dapat meneruskan aspirasi masyarakat. Kami terus terang Bapak-Bapak Dewan menunggu kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat di tengah-tengah gejolak yang terjadi. Mengapa? Karena agar masyarakat, mahasiswa tidak terbenturkan oleh aparat, agar ruang-ruang diskursus, dialog, dan lain sebagainya bisa kita kemas, bisa kita dialogkan tanpa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Mahasiswa telah aktif, kami mengharapkan bahwa DPR juga dapat mengaktifasi diri, mengambil peran yang strategis di tengah-tengah masyarakat, sehingga ke depan apabila ada gejolak-gejolak yang demikian, maka korban-korban bisa minimalisir kejatuhannya. Tidak ada bentrok antara mahasiswa, aparat, mungkin apalagi dengan TNI. Ini yang perlu kita hindari. Sehingga di negara demokrasi ini, supremasi sipil dapat terus terjaga. Yang keempat, mendorong DPR mendengar aspirasi rakyat terkait pembahasan RUU dan kebijakan prioritas. Bapak-bapak sekalian, mohon izin, sejak 5 tahun yang lalu saya turut serta berdemonstrasi bersama dengan mahasiswa. Tuntutan saya tahun 2019 saat itu adalah tolak RUU revisi Undang-Undang KPK. Sampai sekarang tuntutan-tuntutan itu tidak pernah ada yang goal, tidak pernah digubris. Tidak hanya RUU tersebut atau undang-undang tersebut, ada undang-undang seperti perampasan aset, RUU perlindungan pekerja rumah tangga, RUU masyarakat adat, RUU TNI Polri, RUU KUHP, dan RUU lainnya yang setidaknya 5 tahun kebelakang ini kami mahasiswa konsisten untuk serukan, namun mungkin sangat sedikit yang goal. Tentu ini menjadi catatan bahwa DPR hari ini kami harapkan dapat menindaklanjuti rancangan undang-undang tersebut yang belum selesai tersebut, yang menjadi tuntutan masyarakat tersebut. Karena yang kami khawatirkan, ketika ada aksi penunggangan, ada aksi provokasi, dan seterusnya, kawan-kawan mahasiswa juga terpantik. Kenapa? Karena ada akumulasi dari tuntutan-tuntutan kami yang kemarin belum terwadahi. Jadi kami mohon hal tersebut dapat menjadi perhatian Bapak-Bapak sekalian. Demikian informasi kami di siang hari ini. Terus ikuti perkembangan selanjutnya hanya di Wins News TV. Saya Mutiara Membening, terima kasih dan sampai jumpa.